Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabaha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga mulai dari tahajud tadi sampai sekarang, sampai nanti matahari terbit, kita semua diridhoi oleh Allah, diampuni dosa-dosa, diterima amal soleh kita, dan dikabulkan doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai, semoga Allah memuliakan kita semua. Marilah pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ucapkan kalimat pujian dan syukur berikut ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal dalam satu hari, satu kali saja, Allah anggap hari itu yang bersangkutan sudah bersyukur kepada Allah. Makin sering kita ucapkan, makin berhak kita mendapatkan gelar dari Allah, Abdan Syakura, hamba yang sangat pandai bersyukur. Mari baca Bapak Ibu, dan kita langsung menghafalnya kalau ada yang belum hafal. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Sudah hafal Bapak Ibu itu? Ulang lagi. Kalau sudah, rutinkan bacanya. Mari. Kalau belum, ulang lagi ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bi ni'matihi bi ni'matihi tatimmus shalihat. tatimmus shalihat. Insyaallah sudah hafal ya. Silakan Bapak Ibu baca. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. tatimmus shalihat. Ya, itu ya Bapak Ibu, rutinkan membacanya, makin sering makin bagus. Kemudian yang kedua, salawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita bersama-sama, pujaan dan junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Coba lihat di slide kita sekarang ya. Waduh, ini malah saya nggak nampak ini. Mereng sedikit. Mereng sini. Ya, merengkan ya. Ini kalau usahakan bisa bagian ini ke belakang ya. Nggak bisa diputar ya. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu. Oke, lihat slide kita sekarang tentang peradaban kehidupan di dunia ini. Kita percepat ini insya Allah, karena kami yakin materi ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Sekedar lintasan saja ya. Ini adalah peradaban bangsa jin sebelum Adam ada. Entah berapa lamanya, Allah yang Maha tahu. Kemudian setelah jin tidak dapat amanah lagi untuk melanjutkan kepemimpinan di muka bumi, Allah jadikan penggantinya Adam alaihissalam. Ya, sejak Adam terus berlanjut para nabi-nabi dan rasul terus. Nah, paling terakhir sekali Nabi Muhammad. Kalau bahasa Padangnya paling kunci. Paling terakhir sekali Nabi Muhammad SAW. Setelah finish 40 tahun kemudian baru kiamat. Sekarang kita zoom yang ini. Yang 5 fase ini dia, start dan finish. Start, Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Finish adalah habis baterainya. Finishnya adalah berakhirnya keberadaan umat Islam di muka bumi ini secara serentak, yaitu dengan terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Ya, terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, berhembus angin lembut kematian dari Yaman. Angin itu berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Siapapun orang beriman yang ada di muka bumi ini, ketika terkena angin ini, tersentuh olehnya
kulitnya oleh angin ini, terhirup olehnya, di situ di tempat itu juga langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu dunia orang yang kenal Allah, orang yang beriman dengan Allah meninggal dunia. Maka berikutnya kata Rasulullah, yang bersisa hidup adalah orang yang tidak kenal lagi dengan Allah. Mereka lah yang menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ya, Bapak Ibu, dari start ke finish berapa lama? Menurut Rasulullah ada dua kelompok hadis. 1400 tahun hitungan Hijriah, 1500 tahun hitungan Hijriah. Ya, dari start ke finish, dari Nabi Muhammad diutus sampai habis umat ini serentak 1400 1500. Kata para ulama ahli hadis, antara ini habis umat Islam. Sekarang kita sudah 1446 Hijriah. Itu Hijriah. Hijriah itu ngitungnya dari sini, Pak. Dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Ada 13 tahun yang belum masuk hitungan. Harusnya 1446 ini ditambahkan 13 tahun yang di Mekah. Jadi berapa? 1459. Seandainya kita ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, umur umat Nabi ini adalah lebih dari 1400, tapi tak akan lewat dari 1500. Sekarang kita ambil angka yang paling penuh, 1500. Tinggal kurang 1459. Tersisa paling lama di depan kita hidup di muka bumi orang Islam 41 tahun lagi. Terima nggak terima terserah. Ya, 41 tahun lagi. Maka harusnya gairah kita menatap hidup masa depan itu semakin bergelora. Harusnya gairah kita menjalani hidup ini semakin besar. Jangan hilang patah semangat pula dengan kajian ini. Pulang ke rumah tak semangat ini. Rahmat kalau udah pulang. Ada kiamat. Iya, kiamat betul sudah dekat. Tetapi harusnya makin semangatlah hidup. Karena mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi pemenang sejati di akhirat. Saya harus menjadi pemilik surga nanti di akhirat. Saya harus orang yang paling baik amalnya di dunia. Begitu, Pak. Oke. Sekarang kita lihat dari start ke finish. Kata Nabi, kalian wajib menjalani 5 fase. Dan ini hadis sahih ya. Kalian wajib menjalani 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, ini Islam memimpin dunia. Fase keempat, dan kita sekarang ada di sini ya. Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, ribuan tahun lamanya Islam memimpin dunia, dan berakhirlah dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. 3 Maret 1924 berakhirlah fase ketiga. Sejak itu kita berada di fase keempat. Fase keempat ini pun kita sudah di penghujung masa. Sebentar lagi masuk kita fase kelima, yaitu fase Islam kembali memimpin seluruh dunia. Tahu tidak Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintahan Islam ketika khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia? Tahu tidak Bapak Ibu, di mana pusatnya? Ternyata Nabi memutuskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis Palestina. Kapan itu dimulai? Saat nanti di akhir zaman terjadi perang Askelon. Perang Askelon ini adalah 7 Oktober 2023 yang sudah berjalan 10 bulan lebih sekarang. Takbir. Allahu Akbar. Tak lama lagi nih berarti Bapak Ibu. Coba kita buka Mas Ahmad fase keempat ini. Buka ya. Nah, ini di fase keempat dimulai dari kapan fase keempat Bapak Ibu? Dimulai dari kapan? Runtuhnya khilafah Islam yang di Turki. Nah, di sini Nabi berkata bermunculan paham-paham yang mengeluarkan orang dari Islam. Kesyirikan membungkus muka bumi, aliran-aliran sesat. Ya, termasuk diantaranya demokrasi, HAM, ya, liberalisme, ateisme, pluralisme, komunisme, dan bermacam isme-isme bermunculan. Terjadilah perang dunia 1, perang dunia 2, dan terjadilah tanda-tanda alam ini dan itu. Semuanya sudah terjadi persis seperti yang digambarkan Nabi SAW. Makanya kami sebut itu dengan istilah nubuat. Ini ada buku kami, Nubuat Akhir Zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Sini ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya, ada gambar-gambar di mana kejadiannya. Ya, ini full color, ya, berwarna. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, bila Bapak Ibu merasa yakin bahwa saya harus memiliki informasi ini dengan lengkap, ada kitabnya di luar nanti, dapatkan dan bertekadlah sebarkan ini kepada publik seluas-luasnya. Karena ruangannya terbatas, saya ambil dari sini saja ya. Arab menjadi kaya raya. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Sebelumnya Arab sangat miskin Bapak Ibu, sebelum minyak bumi ditemukan.
Tapi setelah minyak bumi ditemukan, mereka menjadi kaya raya mendadak, dan mereka menjadi orang-orang yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Hari ini, ya, saat inilah dia waktunya. Betul Bapak Ibu? Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya kata Rasul, ketika Arab menjadi kaya raya, pada saat itu menjelang dekat sekali kiamat, kata Nabi, turun salju di Arab. Ini sudah terjadi Pak belum? Ini juga hadis yang sahih. Allahu Akbar. Merinding kata Bapak Ibu ya. Baik, juga dalilnya ada di sini. Jadi, ma dalilnya ya, ma-nya hadisnya, bahas statusnya ada di sini. Ya, baik. Berikutnya, setelah turun salju di Arab, Nabi berkata, di tengah-tengah Arab menjadi kaya raya kembali dan turun salju, terjadilah Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Itulah terjadi tahun ini. Yang paling terlambat jadi jahiliyah adalah Arab Saudi. Sebelumnya jahiliyah sudah lama yang lain. Arab Saudi yang paling terlambat jadi jahiliyah. Tapi sekalipun terlambat, sekali dia masuk jahiliyah, gas gigi limu. Dia ingin menyalip yang lain. Sehingga bersumpahlah Muhammad bin Salman di depan televisi, saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Ya, artinya semua apapun maksiat yang ada di Eropa sudah tersedia di Arab. Oke Bapak Ibu. Dan berikutnya ini yang paling menakjubkan, di tengah-tengah Arab menjadi jahiliyah, kaya raya dan sebagainya, berdirilah Emirat Islamiyah. Apa itu Emirat Islamiyah? Pemerintahan Islam yang berdaulat penuh dalam sebuah negara, berdiri karena keperkasaan dan kekuatan mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu mereka menjalankan syariat Islam secara totalitas. Mereka menobatkan negerinya dengan sebutan Emirat. Baik Bapak Ibu, di manakah Emirat Islamiyah sudah berdiri di muka bumi saat ini? Tolong jawab. Di Afghanistan. Coba buka Mas Ahmad capaian Afghanistan hari ini setelah mendirikan Emirat Islamiyah, setelah mereka menjalankan syariat Islam 100%. Coba lihat ini, diinvasi oleh Uni Soviet dari 24 Desember 1979 sampai 2 Februari 1989. 10 tahun lamanya perang Pak, lawan superpower sebelah timur. Mereka hanya mengandalkan iman kepada Allah, senjata ala kadarnya. Para santri ini ditolong oleh Allah dan menjadi pemenang total. Uni Soviet hancur berkeping-keping. Ya, pada tahun ya kemudian terjadilah berikutnya invasi Amerika bersama NATO 7 Oktober. Yang di sini setelah ini terjadi peperangan saudara. Tapi kemudian tahun 2000 akhirnya para Taliban berhasil mendirikan sebuah negara yang bernama Emirat, menjalankan syariat Islam secara totalitas. Tapi saya masih agak kaku, sehingga dengan mudah, dan media belum sehebat sekarang ya, dengan mudah Amerika dan dunia memanipulasi berita seolah ketika Islam dijalankan hidup bagaikan dalam neraka jahanam. Begitu kata mereka Pak. Terjadilah perang yang lama 20 tahun lamanya. Tanggal 16 Agustus 2021 kemenangan total berhasil dimiliki oleh para pejuang Taliban, dan mereka kembali mendirikan negara namanya Emirat Islamiyah Afghanistan. Padahal Amerika Bapak Ibu perang habis-habisan di situ, dibantu oleh seluruh negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO. Masih kalah mereka semua. Kenapa Taliban menang? Karena Allah menolong mereka. Kalau Allah sudah menolong pasti menang. Baik Bapak Ibu, Emirat Islamiyah ini 31 Agustus resmi ya, Amerika keluar dan dari Afghanistan. Coba lihat capaian hanya dalam ini waktu 6 bulan yang lalu kita tulis ini. Sekarang sudah 3 tahun pas Mas Ahmad. Jadi utang negara kini, utang luar negara menjadi 0. Dalam sebatas saja utangnya begitu berat Pak, dengan IMF dan lainnya 0. Kemudian berhasil membersihkan 50%, padahal ganja dunia 50% disuntik dari Afghanistan. Kini Allah berubah menjadi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, padi-padian, jagung-jagungan, biji-bijian ya, menjadi kebun-kebun yang bermanfaat, lagi berantas. Kemudian hanya dalam 3 tahun semua tempat maksiat berhasil ditutup. Tidak ada lagi kafe-kafe, nightclub, karaoke, apalagi tempat penjudian, pelacuran yang selama ini banyak hotel-hotel dijual, di sana sudah tidak ada lagi. Bahkan Yusuf Kala baru pulang sebulan yang lalu, dan ada teman saya yang baru pulang juga dari Kabul, dari Kandahar. Mereka baru saja pulang seminggu yang lalu. Apa katanya? Kalau ibu-ibu jalan hari ini di sana di tengah malam bawa kalung emas sebanyak-banyaknya, amin sih kok. Jangan seorang diri tengah malam, aman ini di Afghanistan.
Sama-aman begini Pak, hanya dalam 3 tahun menjadi negeri yang paling aman sekarang. Masya Allah. Itu hebatnya syariat Islam kalau diterapkan dengan benar. Sementara yang kriminalitas menurun lebih dari 50%, bahkan sekarang sudah lebih 90%. Ini roba bersama. Terus peningkatan tajam keamanan ya. Kondisi keamanan dalam negeri sangat kondusif. Dalam tahun pertama bisa mendongkrak teknologi dan memproduksi sendiri mobil sport standar Eropa. Ya, kemudian dalam tahun pertama naiknya harkat dan derajat wanita. Kini wanita bisa bersaing dengan laki-laki dalam segala urusan, termasuk dalam pendidikan, bisa menjadi dokter, bisa menjadi profesor, bahkan bisa menjadi dekan dan rektor, bisa bahkan masuk dalam politik, bisa menjadi pejabat di urusan pemerintahan, tapi terjaga harkatnya, tidak boleh ikhtilaf. Allahu Akbar. Ya Bapak Ibu, kemudian ditemukan banyak sumber daya alam yang besar ya, dan ini bisa menghidupi seluruh Asia. Saking kayanya Afghanistan itu Pak. Baik, kembali kita ke fase keempat tadi. Menakjubkan ya Bapak Ibu, berdirinya Emirat Islamiyah. Nah di tengah-tengah ini Arab menjadi gila, menjadi jahiliyah, kaya raya dan sebagainya. Meledaklah jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Buka peta Gaza. Nah ini peta Gaza Bapak, ini jalur Gaza ya, ini Palestina, ini laut Mediterania. Ini adalah Yerusalem, ini adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kita. Ini jalur Gaza. Nah Askelon mana? Ini Askelon. Sebenarnya menurut para ahli sejarah, para ulama-ulama dunia, dari sini ke kemari Pak, namanya Askelon aslinya. Dalam sejarah, buku sejarah ini Askelon semuanya. Nah dirampas oleh Israel, dijadikan kota tersendiri. Padahal Askelon itu ini dia, ini kemari Askelon. Paham ya Bapak Ibu? Dan Nabi berkata, saat Arab menjadi gila dan menjadi jahiliyah, saat sudah berdiri Emirat Islamiyah, meletuslah jihad dan ribat terindah dan terhebat di Askelon. Inilah dia 7 Oktober. Sehingga minggu ketiga Abu Ubaidah, itu Bapak Ibu, Abu Ubaidah, juru bicara Brigadir Izzuddin Al-Qassam berkata, ini adalah jihad dan ribat Askelon. Masya Allah. Askelon itu Askelon. Sekarang coba lihat lagi fase keempat. Dia dah capek nama mengecek. Dia bakal tua. Baik Bapak Ibu, setelah jihad dan ribat Askelon ini apa yang terjadi? Ini pasti. Ini dia terjadi berikutnya. Dan ini ditopang oleh, bukan ditopang malah, asasnya ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Pasti dia, pasti. Al-Aqsa akan kembali dikuasai oleh umat Islam, dan umat Islam bisa sujud dan sholat beribadah dengan leluasa di Masjidil Aqsa. Amin. Ini bangsa Arab haram sholat di Aqsa. Jangankan bangsa Arab, rakyat Palestina sendiri tak boleh sholat di Aqsa. Dan bahkan Turki pula dilarang sholat di Aqsa. Ya, tidak ada yang boleh sholat di Aqsa hari ini kecuali 2 negara saja, Malaysia dan Indonesia. Cuma ini Pak, jadi kalau Bapak Ibu punya piti, tidak berangkat kesenian, demi Allah Bapak Ibu nanti disumpah di tanah Aqsa. Di hari kiamat kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak datang? Datangnya kita ke Aqsa seperti fatwa para ulama-ulama modern gini. Bila kalian punya harta, berangkatlah ke Aqsa. Selama kalian datang, Aqsa tidak akan diruntuhkan oleh Israel. Tapi kalau tidak doa, boleh. Lah kosong saja. Mereka berkata Aqsa sudah dilupakan, Aqsa sudah tidak dibutuhkan, maka kami akan mendirikan Solomon Temple. Mereka akan hancurkan Masjidil Aqsa kita. Jadi Bapak Ibu berangkat kita, jangan tidak berangkat. Ambo tarim membawa jamaah, bahkan sedang parangkua, aman. Masuk aman, selama sinan aman, keluar aman. Kalau pernah ada jamaah kami 1 oleh nama rasai, atau yang ditembak, atau yang tak kapung dalam perang, tidak ada nama parangku sih tampaknya. Mana peta tadi? Mas Ahmad. Parangku jauh tampaknya Bapak Ibu. Di Gaza apa? Di jalur Siko parang. Iku jauh. Awak masuk dari Siko. Jadi kalau ada kita belanjo, piti, kata Rasulullah, sediakan belanjo kamu untuk berangkat ke 3 tanah suci. Tapi itu kata Nabi. Makkah, Madinah dan Aqsa. Bapak aku dan 2 saja tidak datangi dan cik lain tidak aman buya kecil sih ya. Ambo tadi membawa jamaah mengecekkan. Tapi membawa jamaah Bapak Ibu paling indah buat 3 kali dalam setahun. Dan ambo tadi bawa orang rumah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ratusan jemaah membawa. Baso boleh kita jemaah yang lain dari Padang Panjang, dari Sangka, ke travel yang lain. Bapak Ibu, ambo sarankan ada rezeki waktu tidak nanti. Sebelum merdeka Palestina. Tapi kalau merdeka Palestina tidak ada hebatnya. Biasa oleh itu. Tapi sebelum merdeka banyak kesinan kadang dilewat. Sama jauh orang yang ribat. Allah Akbar. Baik, kembali ke fase keempat. Apa berikutnya terjadi? B. Ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Buka kembali peta tadi Mas Ahmad. Yang mana yang Baitul Maqdis?
Yang Baitul Maqdis adalah dari Siko. Cek kau arah pusara ya. Iku Baitul Maqdis kok. Adapun yang kateh dan ke bawah aknaf Baitul Maqdis. Aknaf, sayap-sayap Baitul Maqdis. Palestina yang ke utara, Palestina yang ke selatan itu aknaf Baitul Maqdis. Sementara yang Baitul Maqdis adalah itu. Jadi nanti yang paling pertama bebas dan merdeka dulu adalah Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis sudah merdeka, awak bisa masuk dari Mesir, awak bisa masuk dari Yordania dalam keadaan bebas. Tidak perlu pakai paspor ya. Kaum muslimin dari Arab yang mana bisa masuk saja dengan pemerintahan yang sudah mendirikan kekhilafahan Islamiyah. Jadi khilafah Islamiyah berdiri nanti di Baitul Maqdis, bukan di Jakarta, bukan di Padang, di Kuala Lumpur, Indah, bahkan bukan di Mekah, di Madinah, tapi di Baitul Maqdis, Palestina. Kembali ke fase keempat. Terakhir baru Palestina merdeka. Kapan Palestina merdeka? Ketika Perang Dunia Ketiga dan bisa dielakkan lagi, perhatian Amerika dan Eropa terfokus melalui blok timur, Rusia, Cina, India dan lainnya, sehingga Israel akhirnya kehilangan sekutu terkuatnya. Dan saat itu para mujahidin terbaik di dunia sudah berkumpul di Palestina. Saat itu disisir rata seluruh daerah Palestina. Israel lenyap dari peta dunia. Takbir! Ini pasti, bukan pakai insya Allah lagi, pasti. Ayatnya jelas di surat 7 Allah berfirman. Tolong buka Mas Ahmad, surat Al-Isra ayat yang ke-7. Dan ini sedang terjadi sekarang sejak 7 Oktober 2023. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan takdirkan Israel ini punya kekuasaan dan jahat di muka bumi di puncaknya 2 kali. Ya, kali pertama mereka ada di puncak kejahatan, lalu kami kirimkan bala tentara ke dalamnya yang menyisir raki mereka sehabis-habisnya, mereka hina sehina-hinanya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji yang pertama itu sudah terjadi kata Allah. Ya. Fa idza jaa wa'dul akhirah, al-musawwal yaman. Fa idza jaa wa'dul akhirah, kok enggak ada bro? Ada biasanya. Hilang. Wajah laptop boleh? Baik, Bapak Ibu, dalam Al-Quran masih ada yang hilang kan psikologinya. Ya, bukan ayat yang ke-7. Ya, ini dia, lihat dari sini. Fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika datang janji yang kedua. Ini harus dikejar lagi itu Mas Ahmad, karena itu penting sekali materinya. Fa idza jaa wa'dul akhirah, janji yang kedua kapan? Kalau janji yang pertama Raja Babilonia yang datang, yang namanya Nebukadnezar. Sudah selesai itu Pak. Ketika datang janji yang kedua, maka kami bangkitkan di tengah-tengah mereka, inilah Hamas. Inilah pasukan-pasukan jihad lainnya yang bergabung dengan Hamas hari ini Pak, di Baitul Maqdis. Kami bangkitkan di tengah-tengah mereka pasukan yang akan liyasu'u wujuhakum. Ini dia, liyasu'u wujuhakum, yang akan membuat buruk wajah kamu di mata dunia. Hari ini wajah Israel sabana-bana buruk di mata dunia, betul tak? Dan apa yang terjadi? Yang berikutnya adalah walidkhulul masjidah kama dakhalu awwala marrah, dan pasti mereka akan kembali menang lalu memasuki Masjidil Haram dan sujud mereka di dalamnya, Masjidil Aqsa ya, dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Masuk sujud salat di situ dalam keadaan mulia dan menang. Itu janji Allah. Kemudian walitabbiru ma'alau tadbira, dan pasti ya mereka akan disingkirkan dan dibinasakan sebinasa-binasanya. Ini sedang OTW Bapak Ibu. Maka awak tolong Palestina, awak tolong Palestina tetap mana? Dan dugi kadang awak banyak satu awak, padahal tinggal menumpang saja lenyo, membayar awak, tapi ada nama awak dalam kemenangan Palestina. Awak terhitung sebagai pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa. Tidak satu awak, tidak malah orang lain pasti akan banyak yang satu. Akan banyak penumpang lewat pesawat, kalau namun naik pesawat tidak malah pasti ada tetap penumpang yang akan membeli tiket dan berangkat. Betul Bapak Ibu? Ambo saranmu kepada Bapak Ibu, ambo Allah takdirkan berangkat kemari, pasti Allah punya mukasih, yaitu ingin membawa barang di antara Bapak Ibu nangka satu jadi penumpang. Wak tanya pagi kok, siapa nangka satu jadi penumpang? Kalau ada nangka satu, bayar tiketnya, nikmati kemenangan Palestina, ada nama awak di dalamnya. Nikmati kemenangan Masjidil Aqsa dan awak terhitung sebagai pejuang kemerdekaan ini. Masya Allah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Nah setelah ini apa yang terjadi? Oh ya, sebelum ini kita buka dulu hadis Askelon Mas Ahmad.
Buka hadis Asqalan. Ini dia hadis Asqalan ya. Hadisnya sahih. Riwayat Tabrani dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahih nomor 3270. Seluruh yang menjalankan tadi ada di kitabku. Ada ayatnya, hadisnya, ada keterangannya, datanya, sumbernya. Baik Bapak Ibu. Coba lihat terjemahannya. Ini Asqalan ya. Ini Asqalan. Lihat terjemahannya. Ada berapa fase itu tadi? 5. Awal di fase kampe. Nah gitu ya. Coba lihat ini. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Kan Nabi Muhammad dulu yang memimpin Pak. 23 tahun. Yang dirahmati. Memang penuh rahmat kok. Terus kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati. 30 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. 1227 tahun. Ya. Dan masuk fase kampe Islam yang memimpin dunia dong. Fase kampe wah. Tapi berdiri emirat yang dirahmati. Masya Allah. Kok hadisnya ada? Berarti tidak mau tamu tadi dulu ya? Tidak mengikau tadi dulu nak ngarang-ngarang. Hadisnya jadi sahih ya. Betul-betul dirahmati Afghanistan ini Bapak Ibu. Luar biasa. Kini Bapak Ibu berita baru. Rusia 2 bulan yang lalu resmi kata Vladimir Putin. Dulu padahal dia mengatakan Emirat Islamia Afghanistan adalah negara teroris. Tapi 2 bulan yang lalu mereka mengatakan bukan negara teroris tapi negara terhormat yang berdaulat. Masya Allah. Dan kini Amerika mengemis-ngemis ya ke pemerintahan Emirat Islamia untuk diizinkan membuka kedutaan besar mereka di Kabul. Allahu Akbar. Arab Saudi gitu loh, Cina gitu loh. Banyak negara-negara Eropa minta izin buka kedutaan kini di Afghanistan. Jadi ini adalah dia Emirat yang dirahmati. Nah terjadi kini Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Dia beda terasa begini. Di negeri-negeri yang pemimpinnya Muslim, para penguasanya sibuk berebutan jabatan kekuasaan. Betul tak? Betul tak? Termasuk di negeri Konoha ya. Kalau di Arab sampai berdarah-darah, di Sudan, di Suriah, di mana. Tapi kalau di Siko, masih kok di Siko, Konoha. Maka kata Nabi pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat dan sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan. Allahu Akbar. Ini yang terjadi di Palestina hari ini. Jadi demi Allah ribat dan jihad teragung di akhir zaman disampaikan di Nabi ada di Asqalan, berarti Palestina. Maka siapapun yang bergabung ke Palestina, ya pastinya bergabung dalam keagungan dan ketinggian yang tidak bisa ditandingi. Bapak Ibu, tidak ada di muka bumi amalan yang bisa mengalahkan amalan jihad. Tidak ada. Hajinya Bapak Ibu seumur hidup pada Bapak Ibu 70 tahun, 70 kali haji, tidak akan bisa mengimbangi jihad. Demi Allah kepuasan Bapak Ibu kiwari sepanjang tahun sampai mati tidak bisa mengimbangi orang yang berjihad pahalanya. Digabung seluruh pahala Bapak Ibu ditanjakan dengan orang berjihad, tak kata tanjang sekitar Allah ya. Begitu mana hebatnya pahala jihad. Nah, Fadiku mau mengajak siapa menjadi penumpang. Kalau ada angka 1, demi Allah Bapak Ibu dicerdaskan oleh Allah, dikuatkan hatinya oleh Allah. Angka 1, banyak orang lain angka 1. Ya, baik. Lanjut Mas Ahmad. Kita kembali kepada fase keempat tadi. Ya, setelah ini apa yang terjadi berikutnya? Itu saya lihat garis luar. Masih di fase kampe atau fase awal. Sesudah kemenangan Palestina apa yang terjadi? Berbagai petaka besar. Awal nak niup terjadi loh, tetapi harus diadui. Tak kayak ibu melarian niup nak ibu dalam supaya tidak sakit. Harus sakit kan Bu? Bahas seluruh manusia mengalami. Apakah Muslim atau kafir wajib mengalami sakit itu? Kini Muslim dengan seluruh orang kafir sedunia akan merasakan ini semua. Itu nak kita ketujui kepada Bapak Ibu. Tapi hadis-hadisnya lengkap, hadis-hadisnya sahih, dan kita harus lurus. Ya, apa yang pertama yang terjadi? Perang dunia ketiga meletus. Kalau perang dunia terjadi, aman dan dunia kesatu barang ya enggak? Iya. Kemudian yang kedua, krisis pangan seluruh dunia. Kini Cina lagi duluan mengumpulkan biji-bijian Bapak Ibu. India berjanji melarang negaranya nak boleh mengekspor itu. Padahal mereka termasuk pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Dan Amerika gila-gila mengumpulkan biji-bijian. Kenapa? Amerika yakin tak lama lagi akan terjadi krisis pangan seluruh dunia. Terus krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Sampai-sampai uang dan mata uang tidak berharga. Saking jatuhnya ekonomi Bapak Ibu.
Orang hanya percaya dengan emas dan perak, dan ini hadisnya juga jelas. Ya, maka kalau fikih Pak Ibu kini, tolonglah tarik piti-piti yang ada di simpan di bawah bantal, dan yang ada di rekening-rekening bagian kami. Ya, bagian kami simpan Bapak Ibu. Bagian kapo kami Bu. Bagian kami. Bagian sekilo 2 kilo simpan. Aku kakak Ibu. Salah mau ngecek. Tidak. Gua ada orang Cina sih kok mengganggu ni kayus pada kaji. Bapak Ibu jadilah turunan dari Cina kita. Ya, badan kami agak 1 gram, 2 gram. Ada berarti badan kami apa ya? Bu, bagian kamu Bu? Tadi di koran hari. Jangan kecek Bu, Pak. Kita banyak sabar insyaAllah. Dalam mulai kalau insyaAllah Ta'ala. Baik berikutnya. Nah, bencana-bencana alam besar di seluruh dunia, khususnya di Arab. Di seluruh dunia terjadi. Pak, sudahlah perang dunia, krisis pangan, orang banyak kelaparan di mana, terjadi pula krisis ekonomi, bencana alam kadang-kadang di berbagai negara. Dan tsunami, gunung Malapi, angin tornado, ya, kampung-kampung gadang dan sebagainya. Sia nak menolong sia lagi pada masa itu ya. Kalau ada negara yang kini tidak mengalami bencana gadang, masih banyak negara lain yang bisa menolong. Itu hampir seluruh negara mengalami Pak. Tidak tahu kita siapa menolong. Perang dunia loh, sedang krisis ekonomi loh, sedang kelaparan loh ya Allah. Kemudian yang kelima, mewabahnya berbagai macam penyakit buatan dan menimbulkan kematian massal di mana-mana. Covid patah tuh tes dewater saja. Ya, tes dewater saja Pak. Besok akan muncul lebih parah daripada itu. Mungkin 3 kali lipat di bulan Patang. Bingung Pak, kamu akan lari ke betul Bapak Ibu. Kemudian berikutnya terjadi perang perebutan kekuasaan nomor 1 di Arab Saudi ini. Mati Raja Salman itu disoal, para pangeran akan mencerabi berdarah-darah bisa Bapak Ibu. Dan hadisnya sahih ya. Nanti para penguasa Mekah Madinah akan sering berebutan kekuasaan sampai berbunuh-bunuhan. Dan di berbagai belahan bumi orang akan berebutan kekuasaan. Ya Allah, lah dia mau menyampai dari atas ya. Sehingga kata Nabi, orang yang paling kuat imannya saat lewat dekat kuburan, dia iri dengan orang-orang yang sedang duluan ada dalam kuburan itu. Dan dia berkata, kalaulah aku yang ada di dalam kuburan. Saking beratnya hidup saat itu di atas punggung bumi. Ya, Bapak Ibu, itu orang paling kuat iman loh. Orang tak beriman banyak yang menyasai duit dan bawah putih asuh. Banyak yang tak kuat seketik menjadi brutal dan biadab. Bahkan bertahan hidup, nyotega membunuh kemari. Balik di lima berikut. Nah, pada masa itu, Masya Allah, Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini pasti. Nah, kemudian yang ketiga, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Bertanyalah sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, di manakah, kemanakah engkau suruh kami menyelamatkan nyawa kami, agama kami, harta kami dan keluarga kami? Jawab Nabi Bapak Ibu, Palestina. Saat itu negeri yang paling kuat di muka bumi, negeri yang paling aman di muka bumi pada saat itu adalah Palestina. Saat ini kondisi kebalikan itu. Sebenarnya yang terjadi dari nomor 1 sampai nomor 7 dialami Palestina hari ke Bapak Ibu. Betul tak? Itu dipindahkan di Allah. Nomor 1 yang merasukan Arab nanti jai-jai kuat, dan saat ini luar biasa mengkhianati Palestina. Besok mereka yang merasukan sekolahnya, tapi karena itu awak satu dapat imbasnya Bapak Ibu. Cuma tak sehebat Arab dong. Arab yang paling merasakan besok. Awak merasakan tak? Bapak belum dia Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita lulus sekolahnya. Amin. Jadi Palestina Syam. Kalau dibuka hadisnya Mas Ahmad, ini namanya kegoncangan ya, huru hara dan petaka. Coba buka ini hadis yang baru saya mujalaikan Pak. Hadis riwayat Abu Daud, kitab Jihad nomor 2173 dan hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Komatan hadis. Coba lihat terjemahan. Jadi dengan itu Bapak Ibu menambah iman wak kita. Kasadul dikabarkan di Allah dan Rasulnya sabana-bana terjadi. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku, lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis, maksudnya Baitul Maqdis telah mengumumkan khilafah Islamiyah, ya, maka itu pertanda. Coba lihat Pak,
telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanan dan peristiwa-peristiwa besar di muka bumi. Itu nomor 1 sampai 8 tadi. Lah Bapak Ibu, maka bagi umat manusia kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, wahai Mahwala. Itu tamulah daki mana begitu kan? Kau sesudah penjelasan kau ajunya lebih cayu oleh tasarahlah. Kamu hanya pandai menyampaikan. Kau ayatnya, kau hadisnya, kau faktanya. Tidak jadi cayu lah. Boleh tasarahlah. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Surah Kahfi. Nana mau beriman silakan. Nani tidak namuah silakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau begitu apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Tadi aku ini mencoba mengkonekkan. Bapak Ibu, kemenangan Palestina sudah di ujung. Matuk, nampak. Allah nampak. Lebih 2/3 dunia hari ini mengakui Palestina, betul tak? Negara-negara di seluruh dunia bergabung dalam PBB. Sudah lebih 154 negara hari ini yang menyatakan Palestina kami akui. Bahkan mereka tuntut agar PBB menyamakan posisi Palestina sebagai sebuah negara berdaulat penuh setingkat dengan mereka di PBB. Satu persatu negara Eropa yang dulu pro Israel hari ini sudah mengumumkan melepaskan diri dari Israel dan berpihak dengan Palestina. Demi Allah, Palestina pasti merdeka. Allahu Akbar. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tinggal di awak deh. Awak kini kamu menolong Palestina atau tidak? Kalau yo 5 langkah berikut iko. Coba buka. Ya, ini pesan Ismail Haniyah kamu Bapak Ibu. Itu si Ismail Haniyah. Dan batang syahid tanggal 31 Juli ya, hari Rabu jam 2 dini hari beliau meninggal dunia. Coba carikan foto pertemuan namanya beliau. Nah, ke Usma, ke beliau. Masya Allah, kami berpelukan, kami bersalaman, kami ngobrol-ngobrol, berbincang, dan kami bertekad Indonesia melalui Usma Care for Palestine totalitas akan menolong perjuangan Palestina. Bapak Ibu, dan coba lihatkan foto penyerahan bantuan-bantuan kita. Yang pertama di Jakarta November 2023 250 juta. Berikut penyerahan yang kedua di Istanbul 24 Februari 500 juta. Berikut ini yang ketiga di Jakarta 23 Maret 2024 latih bulan ya 500 juta. Berikut penyerahan keempat di Istanbul 24 April 2024 1 miliar 26 juta kami serahkan untuk dolar ya, cash. Gelombang keempat ini, silakan. Ini yang kelima di Jakarta 24 Mei 2024 500 juta. Yang keenam Jakarta 8 Juli 2024 550 juta. Oke, yang ketujuh harusnya mereka datang. Harusnya mereka ada di Indonesia, tapi sayang karena Ismail Haniyah syahid, mereka kumpul semua di kota, termasuk Yusuf Kala kemarin. Nah, termasuk Profesor Dr. Din Samsudin, kata mereka kita tunda sebentar. Lalu di tangan kami saat ini kok 1 miliaran. Alhamdulillah. Itu sampai 7. Kok ada di antara Bapak Ibu dah satu reko balapun sekali. Insyaallah taala. Baik Bapak Ibu, jadi insyaallah perjuangan Palestina dengan doa. Yang kedua, dakwahkan. Sebarluaskan bahwa perkembangan Palestina, bahwa kejahatan Israel, bahwa kini dunia mencari Palestina. Sebarkan itu, ya. Supaya banyak orang dari tidak tahu jadi tahu, dan tidak peduli jadi peduli, ya. Lanjut yang ketiga, ya. D yang ketiga, iklankan dan promosikan. Apa yang diiklankan? Yang nomor 1 diiklankan semua produk-produk Israel supaya umat kau nak membagi. Alhamdulillah, kerugian Israel kini kau candu kiamat bagi mereka. Kerugian mereka, kebangkrutan mereka akibat banyak negara-negara seluruh dunia kompak memboikot produk Israel. Jadi kok ada orang Islam berjilbab masuk juga produk Israel ya, toko-toko Israel membeli orang Israel demi Allah tidak beriman dulu. Orang beriman pasti tidak akan membeli. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ramai-ramai ziarah Aqsa. Kalau ingin bersama Buya kontak nomor ini. Saya ingin berangkat. Bila mau berangkat yang terdekat 29 Oktober besok insyaallah. Kalau ada ini berangkat, ayo daftarkan ke nomor kontak berikut. Kalau seorang rumah Bapak Ibu, travel kami pemiliknya adalah orang Mesir. Namun travelnya Sabah Khidmah Muntazah. Bukan ambo yang punya, ambo diminta jadi pembimbing ibadah saja. Tapi
Travelco punya power yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan selama ini jamaah selalu puas dalam keberangkatan menuju 3 tanah suci. Baik, berikutnya semua link-link sesat tolong promosikan, iklankan agar umat menjauhi link-link itu. Jangan biar berita dari situ. Kemudian link-link yang benar ya. Buat apapun yang bisa mengingatkan orang pada Palestina. Apa saja. Kok ada jilbab dari bendera Palestina, kok ada gantungan kunci dari Palestina, kok ada stiker-stiker bisa ditempelkan di kulkas, di mana di pintu atau di mobil semacamnya, buat tempelkan supaya orang lain mencari lihat, takkan ada orang masuk Palestina mendoakan 2 orang Palestina. Ya Bapak Ibu, itu. Kemudian yang sampai ini yang nomor 4-nya hanya pemerintah yang bisa buat, yaitu tekanan politik dan mobilisasi militer. Alhamdulillah Indonesia punya tekad yang sama dari Soekarno sampai Jokowi tetap ya mendukung Palestina. Alhamdulillah. Tinggal kita lagi yang kuatkan hati pemerintah, coba lebih totalitas. Baik, nomor 5 ini jatah kita. Nomor 5. Ada mali wal mati, kumpulkan donasi, bantu kemanusiaan dan bantu perjuangan. Nah, bantuan kemanusiaan namanya dalam agama sedekah, bantuan untuk perjuangan namanya infak fi sabilillah. Apa bedanya? Coba buka perbedaan. Bantuan untuk Palestina kemanusiaan untuk makan, minum, obat-obatan, ya, pakaian, selimut, tenda, P3, PTKes, segala macamnya. Intinya menjadikan orang yang masih hidup di sana tetap bertahan hidup. Apapun yang bisa membuat mereka tetap bertahan hidup itu namanya bantuan kemanusiaan. Nah, nama bantuan itu adalah sedekah. Nama bantuannya sedekah. Kok nilainya Pak? Bukti iman terendah. Masih ada iman, masih diakui. Asal yang namu mau mengeluarkan sedekah untuk Palestina, iman awak masih dianggap ada walaupun itu iman paling rendah. Bahas sebenarnya iman kemuliaan. Tolong buka tentang masalah Nabi bersumpah ya. Demi Allah tidak ada iman. Demi Allah tidak ada iman. Demi Allah tidak ada iman. Punya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. Ternyata Bapak Ibu, iman itu ada 3 tingkatan. Itu didapatkan dari surat Fatir ayat 32. Wah, saya lihat yang biru itu tingkatan iman tertinggi loh. Hilang. Wah, sabiqun bil khairat, tingkatan iman tertinggi. Muqtasid tingkatan iman pertengahan dan zalimun li nafsi tingkatan iman paling rendah. Kalau sabiqun bil khairat, orangnya di akhirat masuk surga tanpa hisab. Dia nama apa itu? Nama orang berimannya iman muslim. Masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Kemudian apa sifat orangnya sabiqun bil khairat? Selalu ke depan dalam kebaikan, dan ketika dia memasuki pintu kebaikan, dia ingin berbuat yang terbaik dengan angka yang terbaik, dengan jumlah yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Ini dia sabiqun bil khairat. Yang kedua, imannya iman muqtasid. Namanya iman mukminin. Apa sifat orang itu? Sifatnya adalah mereka nanti di akhirat Bapak Ibu, dia masuk surga tetapi mengalami hisab. Namun hisabnya dipermudah, dipercepat dan dipersingkat. Dan dia selamat dari kikian Pak, tidak merasukkan sedetik tindak dalam neraka. Alhamdulillah. Kira-kira nak dua belah mana Bapak Ibu? Laman. Mana dipilih? Iman mukminin atau iman muhsinin? Masya Allah. Normal Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Namun imannya iman muslimin, itu yang mayoritas. Banyak iman muslimin kok, sholat ada, zina lancar. Ya, puasa nama makan riba dalui. Haji layak do, bu hajah, bapak haji, tapi ngompok, minuman karet. Pokoknya baca puak masalahnya dia dosa. Biasanya orang kok akhir hayatnya suul khatimah. Di dalam kuburnya mereka merasakan azab. Di akhirat mau barik dan panjang hisabnya. Kemudian orang ini sebelum masuk surga, dia pasti masuk surga juga. Dia karena masih ada iman. Iman terendah, sabalun masuk selugo marasukan dulu neraka. Baralamunyo antalah, bara banyak musuhnya lah. Ya, dicuci dulu, dibasuh dulu. Kalau yang masuk surga dan kuliah ada orang yang masuk musuh, harus dibalaskan dulu di neraka, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Nabi bersumpah, iman tertinggi nak ada, iman paling pertengahan nak ada, iman paling rendah pun tidak punya. Nah, Bapak Ibu, untuk membuktikan iman paling rendah ada, bersedekah.
Masuk balik pada perbedaan tadi. Bukti iman dan masyarakat untuk kemanusiaan di Palestina. Kau tidak doa lakukan maka demi Allah tidak do iman awak doa. Makanya Nabi bersumpah wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Oke. Kemudian nilai sedekah Allah banyakkan 10 kali lipat. Surah Al-An'am ayat 90. Asyru amsalihah. Barang sedekah 1 juta, maka pasti 10 juta Allah kembalikan kau. Kau bantuannya, kau dari majalannya Allah yang mengatur kau. Tapi pasti Allah tak mungkin mengkhianati firman-Nya sendiri di Al-An'am 90. Berikutnya, semua penyakit pasti sembuh. Dawuh mardhakum bisadaqat, Sahih Bukhari Muslim. Sembuhkan semua penyakit kamu dengan sedekah. Kini saran aku Bapak Ibu. Kau mau tanya lah mau cek. Saran aku punya orang rumah kan? Punya. Baru orang. Oh cie baru. Pakai baru loh. Cie baru. Anak baru orang. Tiga. Anak bertiga. Orang rumah cie, anak 3. Tambah diri kita jadi 5. Oke. 5 orang yang kita wajib makan minumnya, betul? Betul. Kalau saja kita ambil 1 orang lain dari Gaza, Palestina, jadikan anggota keluarga awak, masukkan dalam daftar kamu wajib makan minum dan suranggo. Ambo ansornya ini, nyum hajirin. Bisa enggak? Kalau nak makan minum surang lain. Dan nanti mau tadi tambahan surang lain. Kalau insya Allah berarti namanya sedekah kemanusiaan. Buatkan kotak khusus di rumah awak. Namanya sedekah kemanusiaan lillahi ta'ala untuk saudaraku Palestina. Makan pagi wak, masukkan ke kotak itu. Ini untuk makan pagi saudara Palestina. Makan siang wak, ini untuk makan siang saudara Palestina. Makan malam wak, taruh itu wak. Taruh itu tiap hari. Itu untuk membuktikan awak masih punya iman terendah. Bersedekah wak, sedekah kemanusiaan namanya ya. Sedekah untuk kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sia orang namanya sia barang mau tidak perlu dewa turut serahkan saya ke Allah. Akhir bulan buka beko kirimkan ke NGO yang amanah. Mungkin di Padang Kuado, mungkin di Indonesia banyak Bapak Ibu, termasuk Usma Care from Palestine. Ya, kamu nak mengharuskan kirim Jawa, cuma saja nanti kita rasa yakin. Kirimkan tiap bulan. Oh ya kami dengar ada yang nakal, ada yang tidak amanah. Cik 2-3 jaga-jaga itu kewajiban awak waktu 30. Hak mereka yang harus mereka terima dari awak, tidak mereka terima loh. Gara-gara ada nakal gue, yang nakal itu pasti dibongkar ya Allah. Ya, dan amanah banyak lagi. Jadi tetap buka. Setiap kali ada acara kami akbar, ada panelan untuk Palestina. Bergembira Bapak Ibu harusnya. Ambo di Jawa, Patang, di Bandung, di Jakarta, hampir beberapa orang memeluk beberapa terima kasih Bu yang menolong kami untuk menjalankan kewajiban kami dan menolong kami di hadapan Allah pada hari kiamat. Masya Allah Bapak Ibu. Baik ya, itu penyembuh penyakit. Nah, ini sampai masukkan dalam kotak tadi, tadi. Kalau setiap awak kopaan di rumah hendaknya masukkan kotak. Ya Allah, ambus akan ke stadium 3 ya Allah. Tolong sembuhkan dengan sedekah penyakit kamu. Kan itu kata Nabi tadi. Maka bila limitnya menurut Allah lah sampai untuk kesembuhan pasti sembuh. Tak perlu disentuh obat, tak perlu pakai rumah sakit. Kalau ini lebih cepat sembuhnya, maka perbanyak nominalnya. Pasti sembuh. Setelah sembuh masih jauh sedekah boleh, baru Allah kembalikan 10 kali lipat penggantiannya. Sampai siko tertakut Bapak Ibu. Tunggu dulu, ambo zalim nak ke Bapak Ibu kalau katua 7 sampai 11 bisa nggak? Bisa. Tapi Bapak Ibu nak pay-pay Ibu. Bisa. Mereka ambo langsung nyicik sekolah. Ya Bapak Ibu. Baik ya. Kemudian pembuka pintu pertolongan Allah. Innallaha fi 'auni 'abdi, maka 'abdu fi 'auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain yang lebih susah darinya. Kini ada tidak di muka bumi yang lebih susah daripada Palestina? Ada tidak Bapak Ibu? Susah awak dan ada kini. Wah, tolong mereka yang sedang kesusahan di Palestina. Demi Allah kesusahan awak sampai ke Allah. Pasti Allah akan lapihkan awak dari kesusahan tadi. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah pasti akan menolong seorang hamba yang sedang susah selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain yang lebih susah darinya. Itu kunci-kunci hidup hidupnya. Baik, berikutnya penghalau azab dan pendingin dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, ikolah bantuan kemanusiaan yang salah mampu mayoritas NGO Muslim di Indonesia itu bergerak untuk bantuan kemanusiaan. Usma Care for Palestine totalitas dinan kedua. Satu nak kami risiko, satu, tapi 10% saja ya. Ketika kami menyerahkan hitam dan putih
Awak langsung kerjasama dengan pemerintahan jalur Gaza, Bapak Ibu. Langsung kita kerjasama, kita BTPT dengan Al-Idarah Al-Ammah Lizzakah, di mana kantongnya diinisialkan adalah YPSP, Yayasan Persahabatan dan Yayasan Yayasan YPSP, Yayasan Peradaban dan Studi Palestina. Baik Bapak Ibu, Masya Allah, ini kita kerjasama dengan mereka. Jadi waktu setorkan Hariko di suatu lusa mereka lah membagi di jalur Gaza. Itu yang paling capek jalurnya. Hariko setorkan di suatu lusa dan mereka kirimkan videonya langsung. Bahkan Abu janjikan saja baru insya Allah di tangan kami ada satu eman gini. Apa kata beliau? Kalau gitu izinkan kami, karena kami belum bisa datang ke Indonesia, izinkan kami dari dana yang sudah ada 100 jutanya sesuai perjanjian 10% adalah untuk didistribusikan. Kami akan langsung distribusikan, videonya kami kirimkan. Walaupun belum diserahkan dana ke mereka lain, tapi mereka talangi. Luar biasa Pak. Saking karena kebutuhan orang dengan kemanusiaan ini sangat tinggi. Tapi yang 90% adalah untuk ekonomi. Apa gini? Kalau mari kita cari membantu perjuangan mereka. Rakyat Palestina itu Bapak Ibu, selama masih hidup dunia akan tetap berjuang untuk mengusir penjajah sampai Palestina merdeka, sampai Masjid Al-Aqsa bebas. Jadi luar biasa. Kalau namanya untuk perjuangan, untuk jihad melawan penjajah, Iko butuh dana tidak? Butuh dana Bapak Ibu? Siapa yang mengatakan perjuangan tidak butuh? Ya, sangat butuh. Dan bahkan mereka mengatakan tak ada guna kami hidup kalau tidak untuk berjuang. Masya Allah. Dan Masjidil Aqsa itu kewajiban kita seluruh dunia untuk memerdekakannya. Tinggal gabung aja dengan mereka. Apa pesan Ismailahnya? Jangan ada yang datang secara fisik kemari untuk bantu perang di sini. Tetaplah kalian di tanah air kalian. Ya, tetaplah kalian bersama keluarga kalian. Berusahalah kalian sungguh-sungguh, kirimkan sebagian harta kalian kepada kami pakai untuk perjuangan. Semua pahala jihad kami kalian berhak mendapatkan sebanyak yang kami dapatkan. Allahu Akbar. Ya Bapak Ibu, makanya infak fisabilillah namanya, bukan sedekah ya. Nah ini coba lihat nilainya bukti iman tertinggi. Bukti iman tertinggi. Kalau yang ini bukti iman terendah sedekah. Tapi kalau infak fisabilillah, kenapa bukti iman tertinggi? Ini bajasu, badagok, kata-kata jumlahnya. Kalau sedekah bisa sedikit. Tapi kalau infak fisabilillah enggak apa bone-bone. Cuma dengan bentuk gapok-gapok jumlah harta yang kita titipkan itu. Namun itu perjuangan. Masa ia hanya dengan 100.000 dengan bisa? Ya Bapak Ibu, makanya itu bukti iman tertinggi. Kita tahu bahwa yang paling dicintai oleh manusia itu dua, nyawanya dan hartanya. Ya kan? Sekarang nyawanya tidak bisa diantar ke sini karena terhambat banyak halangan. Tapi harta kita yang paling kita cintai kan harta. Untuk itu rata-rata orang hidup di jiwa. Tapi ternyata yang paling dia cintai dia korbankan. Maka itu terbukti imannya iman Nanti kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Berikutnya ini adalah jihad mal. Allah menawarkan jual beli. Berjihadlah kamu dengan hartamu, dengan dirimu. Sekarang dengan diri tidak bisa, dengan hartamu. Kirimkan. Lanjut. Allah pasti ganti 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Kalau situ pada Allah ganti, jauh mana perbedaannya? Kalau situ Allah ganti 700 kali lipat. Ya, makanya para sahabat berkata, kami hampir-hampir tidak bisa mengeluarkan zakat mal karena harta kami rata-rata kami habiskan untuk infak fi sabilillah. Saking besarnya janji Allah oleh berinfak fi sabilillah. Terus putih semua dosa, bara banyak dosa, diputihkan di Allah kalau kita satu di infak fi sabilillah. Banyak dosa kita Bapak Ibu. Banyak dosa kita Bapak Ibu. Bertobat awak maaf Pak. Entah diterima entah tidak kan itu kan. Walaupun awak yakin mudah-mudahan Allah terima. Dia betul Bapak Ibu. Tapi kalau kita berinfak fisabilillah karena Allah pasti barang pun dosa kita Allah putihkan. Ini Allah umumkan dalam Al-Quran. Nanti kita buka ayatnya. Dan juga wajib masuk surga orang yang bersangkutan. Coba sekarang buka surat Al-Imran. Ini ayatnya, ayat 133 dulu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ayat mahbub, cepatlah kamu, bergegaslah kamu menuju keampunan dari Rabbmu, seluruh dosa-dosamu diputihkan. Wa jannatin, cepatlah kamu menuju surgaku, kamu wajib masuk surga. Lain namu ada di bawah dan bawah kibur. Lain namu Bapak Ibu. Cepatlah kamu, berapapun dosamu saya putihkan dan kamu wajib masuk surga. Yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa mereka?
alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah fi sarra ketika ekonominya sedang lapang, wad dharra dan ketika ekonominya sedang sempit. Mungkin ada di antara kita ekonomi sedang baik mana, ternyata terbuka peluang rezeki kau, yang mau tinggal diam, tetap nyepaso dirinya, keluarkan Pak. Sama jawab ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kirim anak Bapak Ibu ke Jogja kuliah atau ke Mesir kuliah. Bangsa awak sampai payau apa sudah untuk mencari belanja anak awak dari sini? Apa sudah Bapak Ibu? Maka itu lebih daripada itu kepentingan kita mengirimkan dana untuk perjuangan Palestina. Di masa lapang, di masa sempit, berinfaklah jalan Allah. Ini ayatnya penutup. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya itu? Dan Allah mencintai orang yang muhsinin. Muhsinin ini level iman keberapa? Tertinggi. Masya Allah. Allah cinta kepada orang itu. Sudahlah baik ekonominya, tetap berinfak jalan Allah. Ya, kembali kepada perbandingan tadi Mas Ahmad. Jadi coba bukti iman tertinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia tidak mau berinfak. Ketika lapang saja berinfak, itu level iman mukminin. Ketika lapangnya berinfak itu normal tuh Pak ya. Tapi yang hebatnya ketika lapang, ketika sampai pun kita berinfak, maka iman tertinggi. Tapi kalau nyoba sedekah, level-level sedekahnya keluarnya, itu masih ada bukti iman. Walaupun iman terendah, masih ada bukti. Mudah-mudahan sedekah kita selama kelola sampai. Amin. Baik Bapak Ibu, berikut dia dihitung sebagai mujahid. Seperti kata Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu, mensupport, membiayai orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah ikut berperang di jalan Allah. Allahu Akbar. Awak ada risiko, nyaman di keluarga, makan minum nyaman di sana Karajo Pak. Tapi kalau kita support orang yang sedang berperang di Palestina, mengusir, menghalau penjajah, demi Allah kita mendapatkan pahala orang yang sedang berperang. Padahal tadi saya sampaikan, tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Bapak Ibu, kalau pergi haji reguler saja, bara biayanya. Tidak kurang dari 50 juta, gitu enak. Ya Bapak Ibu, itu tanpa una plus Pak, una plus ada tempe juta atau ratus juta. Ya Bapak Ibu, sementara mabrur banalah haji itu. Bagi cek tadi mau sampaikan, saat ini seumur hidup kita haji, maka nak kata yang ke pahala haji itu dengan jihad fisabilillah. Masuk itu untuk infak fisabilillah fikih mana? Untuk haji yang pahalanya maaf pada saudara ada dibandingkan jihad, fikih kareh wah. Untuk mengelola 10 juta, 20 juta, fikih mana lama-lama. Karena saudara itu kita tak gitu. Baik, lanjut. Dapatkan pahala orang yang berjihad. Jika ada yang syahid, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, di zaman Nabi Muhammad, di kitab Rajulun Saleh ditulis oleh guru kita Ustaz Abu Jibril rahimahullah. Di situ tertulis hadis yang menceritakan seorang sahabat lelaki meninggal dunia. Indah ada seluruh sahabat Nabi yang mau menyelenggarakan jenazah. Mengaca pun mau. Terbujur kaku seorang diri. Datang Nabi Muhammad. Nabi bertanya kepada mereka, ada apa? Kok kalian tidak mandikan? Kapan? Sholatkan, kuburkan cepat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, menurut kami orang pun tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Kenapa kata Nabi? Ya Rasulullah, sejak bersyahadat pajak aku gitu sama sahabat. Tidak pernah mengamalkan amalan soleh. Bahkan sholat 500 sekali tidak. Semuanya ya Rasulullah tidak pernah ya sholat 500. Ya Rasulullah, jangankan yang amal-amal yang lain, yang zikir, sholat sunnah, puasa, semacamnya. Tidak aku ada kerajaan cie ya Rasulullah. Justru yang kami lihat sejak dia bersyahadat sampai dia mati ya Rasulullah, yang nyebut dosa demi dosa, muncul cipik, paduto kadang, begal, perampok, pencilok lima-lima, ya, duraku, orang gaib, peminum minuman keras, pezina, bahkan pembunuh ya Rasulullah. Menurut kami dia tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Tadi yang Pak Nabi, lalu Nabi bertanya, saudara-saudara, adakah di antara kalian yang pernah menyaksikan orang ini punya amal apa? Kalau ada, tolong angkat tangan berdiri, sebutkan apa amalnya di mana dan kapan. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Saya Rasulullah. Kata Rasul, angkat, silakan berdiri.
Maka dia kata, ya Rasulullah, dia dan saya di waktu perang di daerah Anu, jihad melawan Anu, ya Rasulullah, saya dan dia ribat satu malaman suntuk. Ribat itu mana Pak? Maronda di malam hari mengawasi gerak-gerik musuh, ya. Itu namanya ribat. Ya Rasulullah, saya dan dia ribat di malam hari, bersiap siaga. Tapi matahari dia pun menghilang, berarti pernah ikut jihad. Mandama itu berubah wajah Rasulullah, terbelalak kedua cik matonya. Kemudian Nabi langsung menyingsingkan lengan bajunya, kedua tangannya yang langsung ingin menyelenggarakan. Mancanya ikut berlomba-lomba, sahabat langsung ikut, ya, dimandikan, dikapani, disolatkan, seluruhnya dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akan dimasukkan ke kuburannya, Nabi yang masuk ke dalam kuburan, ke lubang doa. Satu orang lagi masuk juga dengan tangan beliau yang suci dan agung, tubuh yang penuh dosa ini dalam umur hidupnya disambut dengan. Ketika diletakkan di liang lahat, Nabi berujar. Dan kata-kata inilah yang masuk dalam tinta hadis para ulama ahli hadis. Apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahli nar, bahwa sesungguhnya engkau adalah di antara penghuni neraka. Wa ana, sementara saya asyhadu laka, saya bersaksi untuk engkau, annaka min ahli jannah, bahwa engkau adalah penduduk surga. Dosa sagarundak tulak sampai panuh langit ketujuh. Amal tak ujung doh. Tapi karena ikut jihad semua dosanya diputihkan dan dia diwajibkan masuk surga. Inilah ayat Allah tadi. Bergegaslah kamu. Kini Palestina masih sedang membara. Ndaklah mulai demi Allah pasti merdeka. Kalaulah kata merdekanya ketutup pintu awak. Kini saatnya saling capek. Kalau mau ibaratkan mereka kapal gadang menuju pulau kemenangan sedang melintih di buku awak. Pulau lah nampak tuh, lah pasti mana? Kapalku lah pasti sampai ke sini. Kapalku dinakodai oleh Palestina kini. Ini sedang berhenti taktik jawab ini kok. Tangguhnya menjudul, nanya lah. Saya nanya kateh Pak, bayi tiketnya, bayi ongkosnya sampai awak di sini, sampai di kemerdekaan Palestina ada nama awak situ. Pembebas pejuang pembebas kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Maka sekali lagi kisah terakhir penutup. Nabi berkata dia dan para sahabatnya, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan melaksanakan amalan jihad di daerah Anu. Besok kita penggalang dana infak fisabilillah. Siapapun di antara kalian yang ingin berinfak totalitas, kumpulnya di sini nanti. Ya, malam ini silakan berunding dengan keluarga kalian. Apa yang mau kalian infakkan dan berapa? Malam itu Umar bin Khattab berpikir, saya harus kalahkan Umar Abu Bakar. Selama ini saya selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Dihitung-hitung Umar bin Khattab, sepertiga dari total harta saya akan infakkan besok di jalan Allah. Mudah-mudahan Abu Bakar kalah. Kalau gini kalah mana untuk pikir orang nggak boleh. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi kalau itu tidak kalah untuk menjadi siapa yang paling besar infak fisabilillah. Besok berkumpullah orang. Nabi berkata, saudara-saudara sudah siap? Siap, kata mereka. Siapa duluan? Nah ini tradisi di zaman Nabi, infak fisabilillah itu terang-terangan. Angkat tangan Abu Umar bin Khattab, saya Rasulullah. Umar, masya Allah, maju Umar berdiri. Apa yang kamu infakkan dan berapa? Ya Rasulullah, saya menginfakkan karena wajah Allah, tolong doakan saya sepertiga dari total harta saya. Capat tangannya Rasulullah, didoa oleh Nabi, diamin oleh para sahabat. Nanti hal yang sama melakukan saja gitu. Ya. Kemudian silakan. Siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar angkat kanan. Saya ya Rasulullah. Masya Allah. Abu Bakar. Kalah. Rupanya apa yang kau infakkan dan berapa? Ya Rasulullah, seluruh anak saya sudah jadi. Yang wanita sudah berumah tangga, yang laki-laki sudah pada punya usaha sendiri. Saya sudah amankan modal usaha dan biaya perusahaan sudah diamankan. Seluruhnya ya Rasulullah untuk infak fisabilillah. Kasih doa lupa. Sampai ke tangga ada Umar ya. Menggigil duduk. Apa tuh Umar? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Siapa lagi kata Rasulullah? Utsman angkat tangan. Saya setengah dari total harta saya Rasulullah. Setengah Pak. Siapa lagi kata Rasulullah? 1/8 ya Rasulullah dari total harta saya. Jadi Pak Kicimo tadi Pak, infak fisabilillah banyak boleh. Ya, maka mengingat ini menghapuskan semua dosa kita, menjamin kita menjadi ahli surga Allah.
Janganlah sampai kita menganggap haji lebih hebat daripada kesempatan itu. Haji saja 55 juta paling tidak kita keluarkan dana kita. Maka Bapak Ibu, berpikir keraslah, injak-injak setan yang ingin menggoda di hati awak pagi ini kok, ini tampil ke depan. Siapa yang kalau Bapak Ibu ingin jadi penumpang kapal kemenangan ini, numpang capek, ya daftarkan, nanti transfer saja. Kalau ada nakes, nanti ada juga sunduk dan kotak nama jalan, tapi itu untuk sedekah buat kemanusiaan Palestina. Dan disunduk nama jalan itu. Dan kita membiak dan kadang-kadangnya maju ke depan. Ambo mulai nanti salwa mana? Iko sal Uzmaker for Palestina. Ya Bapak Ibu, saat ini saya kalungkan ke setiap Bapak Ibu yang maju ke depan, berinfak di jalan Allah, lalu kita doakan bersama-sama Bapak Ibu dan diaminkan bersama-sama. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk ikut mengaminkan. Kok ada satu berinfak tidak malah, tapi satu diaminkan. Jangan pulang dulu, bisa Bapak Ibu? Seindah-indahnya mengaminkan saja itu adalah tersenyum Allah di malaikat bawah. Jadi Bapak Ibu yang maju, dirilah dalam doa awak nih kalau maju. Bapak kau indah, dia bisa jadi penumpang. Akhirnya orang Bapak Ibu ibarat kerici pesawat atau kerici kereta apa kerici masing-masing punya kerici sendiri atau bisa kerici untuk suami istri. Cie tandanya. Tapi kami gabungkan dia, jadi bismillah. Baik Bapak Ibu, siapa duluan yang mulai? Tafadhol. Masya Allah, sebentar Pak ya. Kita mulai dari angka terbaik dulu, baru kita turun. Mudah-mudahan Bapak Ibu berlomba-lomba dalam semua kebaikan ini. Ingat ini dari awal sampai akhir ya kita berlomba-lomba. Saya mulai buka dengan angka murah, angka paling murah menurut Ambo. Karena ketika saya di Jakarta, di Bandung, di mana ada yang lebih daripada itu dan mereka daki Bapak Ibu. Ambo mulai di situ yang paling murah. Kok ada nasi hati dengan yang paling murah kok? Mau tahu 2 kali lipat itu? Bismillah. Jadi beko maju Bapak Ibu ya. Nanti ada tim kita menulis. Pak Allah kita enggak mau. Mau orang Cina Pak. Beliau lampi 20 tahun dia Bapak Ibu. Insya Allah keamanan beliau semuanya terjamin. Baik, beko maju, ambo kalungkan, kita doakan, mendaftarkan nama ke beliau. Kalau kartu C Pak Allah. Kartu C. Nanti di kartu ini nomor rekening Uzmaker sudah ada. Ya, dan nomor admin sudah ada di sini. Saya kasihkan sama yang bersangkutan. Baik, siapa dulu yang mulai di angka 20 juta maju ke depan dan transfer di angka 20 juta duluan. Siapa yang mulai? Dan itu tidak banyak dibandingkan haji, sekali lagi paling murah haji 55 juta. Sementara ini pahalanya jauh meninggalkan itu semua. Bapak Ibu, tolong Mas Ahmad kembali lagi ke perbandingan tadi. Ini nanti terakhir aja Mas ya. Ya, perbandingan tadi Mas Ahmad. Ya, coba inok ranongan balik gua dan panggilan Allah tadi, bersegeralah kamu, bersegeralah menuju pemutihan dosa dan kewajiban untuk disurgakan oleh Allah. Bersegeralah, jangan pikir banyak, tidak sabar tu loh, pikir sekian sabar tu loh. Untuk onda untuk anak waktu kuliah saya tabali dewa dengan harga lebih 20 juta dan itu dihisap nanti pada hari kiamat Bapak Ibu. Sementara itu akan memudahkan dosa kita, mewajibkan kita masuk surga, diganti oleh 700 kali lipat, ya, dan diberikan kepada pahala para mujahid. Ada nama pejuang Palestina di dalam catatan kemenangan Al-Aqsa besok insyaallah. Ayo siap duluan ya Bapak Ibu. Biasanya siapa yang dulu maju, insyaallah disusul oleh orang yang berikutnya di belakang. Dan yang pertama paling beruntung mendapatkan pahala orang-orang yang mengikut di belakangnya. Siapa dulu? Mungkin apa Ibu? Siapa yang paling dulu maju? Siapa yang paling dulu maju? Sekali lagi mau imbau kepada Bapak Ibu ke panggilan Allah. Hinokan setan nan membalasi di dalam hati awak. Nabi bisik-bisik dalam hati awak. Hinokan mereka Bapak Ibu. Harta kita yang kita kirimkan pada Allah, yang kita tinggalkan jadi warisan itu akan dinikmati orang lain, dihisap kita nanti pada hari kiamat. Ya Bapak Ibu, siapa duluan angkat tangan dan maju. Siapa duluan Bapak Ibu? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Kalah apa-apa ini. Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah, kasih jalan Pak, kasih jalan. Maju Ibu, boleh maju ya. Siapa lagi Pak? Biar kita doakan serentak nanti. Maju Ibu, silakan. Kasih jalan ya Ibu, maju Bunda. Ayo Ibu, bismillah, maju Bu. Oh ini Bu. Majulah, maju. Bismillah. Ayo lagi Bapak Ibu, siapa Bapak yang akan maju di infak fisabilillah 20 juta? Silakan Bu, boleh maju Bu. Kami akan beri contoh ya bagaimana doa yang diharapkan oleh semua kita ini nanti. Bismillah.
Sudah boleh maju. Ya. Oke. Siapa? Enggak, Bapak Ibu. Apa? Siapa yang di antara Bapak Ibu duluan maju, yang lain pasti mengikuti. Ibarat ujung panah ke ujung tombak, siap maju, di belakang mengikuti sedolah. Nah, yang paling di depan lah yang paling besar mendapatkan pahalanya. Ayo, siapa duluan? Siapa duluan Bapak Ibu? Hamba-hamba Allah yang kami ini untuk menanjakan iman kita ketika muhsinin, iman tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mulai? Bismillah Bapak. Ada yang mau mulai? Transfer. Nggak perlu harus hari ini, saat ini nggak boleh. Besok minggu depan juga tafadhol. Tapi lebih cepat lebih baik, karena setan bawa mula taruh di hati awak. Bahkan menjadikan dari loko jangan sampai kejadian. Baik Bapak Ibu, ada yang mau mulai? Kalau tidak ada, saya turunkan dari 10 sampai 20. Nah, siapa yang maju di sini tafadhol dari 10 sampai 20 juta. Tafadhol, silakan Bapak Ibu. Ya Allah, kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Peluang ini sedang di depan mata. Kapal sedang melintas, naiklah capek Bapak Ibu. Takbir, Allahu Akbar. Boleh Pak, ini sebentar Pak. Bismillah. Ayo kita doakan beliau Bapak Ibu. Maju Pak, bismillah. 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 Ini Bapak memberi motivasi pada yang lain ya. Insya Allah Allah lenyapkan ria dari dalam dada beliau. Amin. Bismillah. Semoga Allah terima. Berapa insya Allah? 10 ya. Kita contohkan doa kita. Bismillah. Mohon diaminkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ajakallahu fima aqaita wa baraka fima aqaita. Barakallahu fika wa fi malika wa adika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba-Mu ini telah menitipkan sebagian dari harta yang Kau titipkan kepadanya untuk perjuangan kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Inilah infak fisabilillahnya ya Allah. Ya Allah, terimalah infak fisabilillah beliau ya Allah. Ya Allah, terimalah infak fisabilillah beliau ya Allah. Ya Allah, terimalah infak fisabilillah beliau ya Allah. Dan jadikanlah janji-janji-Mu Engkau berlakukan semuanya untuk beliau. Pertama, ya Allah, putihkan semua dosa-dosa Bapak ini ya Allah. Putihkan semua masa lalu beliau yang kelam dan hitam ya Allah. Putihkan catatan hitam di kitab amal beliau ya Allah. Dan yang kedua, Engkau berjanji akan mengganti dengan lebih banyak, lebih baik dan lebih berkah. Maka sempurnakanlah janji-Mu dan Engkau maha menepati janji. Dan yang ketiga, Engkau menghitung beliau sebagai pejuang kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Alirkan pahala mujahid buat beliau ya Allah. Alirkan pahala mujahid buat beliau ya Allah. Alirkan pahala mujahid buat beliau ya Allah. Yang keempat, berkahi semua harta yang di tangan beliau. Berkahi semua keluarga dan anak keturunan beliau ya Allah. Dan berkahilah seluruh usaha-usaha beliau ya Allah. Dan jadikanlah sisa umurnya menjelang pertemuan dengan-Mu Engkau berkahi dengan dan berupa ketaatan yang bertambah, ketakwaan dan kesolehan, dan hadiah terindah dari sisi-Mu, akhir hayat yang husnul khotimah. Akhir hayat yang husnul khotimah. Akhir hayat yang husnul khotimah. Ya Allah, letakkan beliau di tempat yang tertinggi di surga-Mu kelak ya Allah. Pertemukan beliau dengan para syuhada, para salihin, para anbiya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, bebaskan beliau dari azab neraka selama-lamanya ya Allah. Allahumma amin. Kabulkan doa kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sampaikanlah titipan beliau kepada yang beliau niatkan. Allahumma amin. Ketika disempurnakan oleh beliau komitmen ini ya Allah, ketika telah dilunasi ya Rabbal Alamin, jadikan semua doa yang kami doakan saat ini dan diaminkan oleh hamba-hamba-Mu yang beriman di masjid ini ya Allah, berlaku untuk beliau 100% ya Allah. Amin, amin, amin. Rabbana taqabbal minna du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga Allah terima amal saleh. Silakan. Jadi mau diterima hadiah kita ya Pak ya. Silakan, ini Bapak Ibu yang NT 10 juta kami beri hadiah plakat Palestina Masjidil Aqsa. Ya, ini ada tanda tangan saya dan saya pribadi dan infak fisabilillah untuk perjuangan kemerdekaan Aqsa dan Palestina. Ya. Kemudian ini nomor rekening, ya, ini nomor admin dan ini ayat yang menghasung kita berinfak di jalan Allah. Silakan Pak, diterima di foto ya. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini kita lihat sama-sama dalam surga nanti ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon dicatat Pak, didaftarkan namanya di sana. Baik, silakan Pak ya, situ Pak. Oke, berikutnya yang kedua.
Tolong salam. Ya, baik. Siapa yang kedua? Berikutnya. Masya Allah Bunda kami. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Boleh Bunda, izin Bunda maju ya Bunda. Ya, silakan Bun. Supaya kita langsung bisa foto bersama juga sekalian. Bismillah. Bapak Ibu, ini amalan harus terang-terangan memang. Seperti yang kita dengar cerita kisah tadi ya. Ini amalan harus terang-terangan. Dan Allah membantu kita untuk tidak riya, insya Allah Ta'ala. Bismillah, silakan Bunda. Ya begini yang kita inginkan Bapak Ibu, ada perlombaan. Sari'un kata Allah, capek kata Allah. Biasanya di akhirat memang banyak orang menyesal. Cibo dulu dia satu. Umumnya begitu. Bismillah Bunda, semoga Allah terima ya Bunda. Bismillah ya Allah. Berapa Bunda berinfaknya Bu? 15 juta ya Allah. Bismillah. Silakan Bang. Tolong difoto Mas Ahmad. Mas Ahmad, mana dia? Ya, bismillah Bunda, bisa diterima ini Bun? Ya. Bismillah. Ya, silakan Bunda. Ya, Allah menjaga hati kita insya Allah. Kita jaga juga hati kita ya, agar tetap ini lillahi ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah. Mana Mas Ahmad kita? Ayo. Alhamdulillah Bun, kita doakan Bunda nanti secara khusus ya Bun, diaminkan bersama-sama. Sekarang Bunda boleh daftarkan namanya di sana Bun. Silakan Bang Fit, tolong dibantu Bang. Ya, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga menyusul berikutnya Bapak Ibu. Bismillah. Dan ini Masya Allah. Silakan Ibu, silakan bangkit Bu. Allahu Akbar. Takbir Pak. Takbir. 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 Allahu Akbar. Bismillah Ibu. Amalan ini adalah amalan terang-terangan. Jaga hati kita dan pasti Allah melindungi kita dari dia insya Allah Ta'ala. Inilah harta kita yang sesungguhnya ya. Adapun yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di rekening, ini dihisap. Dan kalau kita mati mendadak, tidak akan bisa kebawa lagi selama-lamanya. Bismillah. Oh ya Bapak Ibu, boleh juga diniatkan untuk almarhum yang kita kasih, yang kita cintai, ayah kita, bunda kita, istri kita, suami kita. Bismillah. Semoga Allah terima Ibu. Ini Pak bisa bilangnya berapa Bu? Bismillah ya Allah, terimalah ya Pak. Ya Allah. Takbir. Mohon diterima ya. Nanti Ibu kita doakan secara khusus bersama-sama ya Bu ya. Bismillah. Tolong dibantu Pak. Iya Bu. Allahu Akbar. Boleh Bu di sana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, siapa lagi yang maju ke depan? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, ini Bapak kita, inilah harta yang sesungguhnya milik kita dan menjadi janji-janji yang pasti Allah tepati. Semoga Allah terima. Berapa insya Allah? Bismillah. Allahu Akbar. 50 juta Bapak Ibu. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menerima amal saudara. Ajarakallah fi ma'afaita wa baraka fi ma'afaita. Barakallahu fika wa fi malika wa ahlika fid dunya wal akhirah. Allahumma awfi wa'daka fa innaka anta mufil mi'ad. Allahumma awfi wa'daka, Allahumma awfi wa'daka fa innaka anta mufil mi'ad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa minhu a'malahu salihah infaqahu fi sabilillah. Taqabbal ya Rabb, taqabbal ya Rabb, taqabbal ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima insyaallah. Nanti kita doakan ya. Silakan bantu mana plakat tadi? Ya. Sini Bang. Mas Ahmad kemana? Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar. Bismillah. Boleh dicatat namanya di sana ya. Berikutnya Bapak Ibu, siapa lagi maju ke depan? Ya. Siapa lagi Bapak Ibu tafadhol? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semoga Allah terima Pak. Pak bisa bilangnya berapa insyaallah? 20. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajarallahu fi ma'afaita wa baraka fi ma'afaita. Barakallahu fika wa fi malika wa ahlika fi dunya wal akhirah.
اللهم تقبل من هذا الأخ إنفاقه في سبيل الله من أجل تحرير فلسطين المحتلة ومن أجل تحرير مسجد الأقصى المباركة. اللهم تقبل منه ومنا أعماله الصالحة. اللهم تقبل منه ومنا إنفاقه في سبيل الله. اللهم تقبل منا ومنه أعمالنا الصالحة. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah akan mengabulkan semua doa kita insyaallah taala. Allah menepati janjinya. Silakan Bang. Allah. Ya baik, diganti dengan yang lebih baik nanti ya. Pak, insyaallah silakan. Ya, ini ada nomor rekening kita sekali ya di sini. Tafadhol nanti. Setiap kali ada rezeki, lemparkan. Setiap kali ada rezeki, infakkan fi sabilillah. Sudah? Sudah dipotong. Bismillah. Boleh Pak di sana dicatat. Ya, berikutnya Bapak Ibu masih ada yang akan bergabung lagi dalam kapal perjuangan dan kemenangan Palestina Masjidil Aqsa. Masih ada yang akan maju ke depan? Masih ada yang maju ke depan. Bismillah. Ya, saatnya saat ini. Kalau sudah merdeka Palestina, maka berikutnya lain lagi nama bantuan kita. Baik, kalau masih ada. Tafadhol. Allahu Akbar. Kayaknya berimbang nih Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ini Masjid Ar-Raudhah, Masjid Taman Surga Allah. Orang-orangnya berhak menjadi ahli Raudhah Allah. Amin. Bismillah ya Allah. Semoga Allah terima dari ibu berapa insyaallah. Masya Allah. Semoga Allah memuliakan ibu kita. Allah terima infak fisabilillahnya. Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ayo bergegas Bang Amin. Ya, payahnya mungkin yang ini. Hah? Oh, Masya Allah. Ya. Bismillah. Boleh Bu ya. Ya, bersama. Bismillah. Ya Allah, terimalah dari bunda kami amalnya Bu. Silakan di sana ya. Ya, berikutnya syarahnya tolong Mas. Ya, ya Allah, terimalah saudara-saudara kami yang berinfak fisabilillah di Masjid Allah. Bismillah. Ada lagi Bapak Ibu? Maju ke depan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya. Apabila Bapak Ibu di angka 10 sudah tidak ada lagi ditemukan orangnya, maka sekarang 5 sampai 10 juta. Ya, Allahu Akbar. Bismillah. Maju Bapak. Kalau bisa dan diharapkan agak berbondong-bondong maju ke depan biar capek, lalu kita doakan komplit doanya bersama. Bismillah. Insyaallah. Bismillah. Terimalah dari saudara kami infak fisabilillahnya ya Allah. Kabulkanlah semua doa-doa kami untuk beliau dan jadikan ini kemenangan beliau dunia akhirat. Ajarakallahu fi ma a'taita wa barakallahu fi ma a'taita. Barakallahu fika wa fi malika wa ahlika fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal min 'abdika hadha. Allahumma taqabbal min 'abdika hadha. Allahumma taqabbal min 'abdika hadha infaqahu fi sabilillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Semoga Allah terima Pak ya. Insyaallah kita doakan Bapak secara khusus. Baik. Iya, dia diedit. Baik, silakan Pak. Diedit. Ya, berikutnya Bapak Ibu, siapa lagi? 5 sampai 10 juta. Masyaallah undang kami. Allahu Akbar. Takbir Bapak Ibu. Takbir. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang memenangkan dirinya. Orang-orang yang mengangkat dirinya dunia dan akhirat. Semoga Allah muliakan Ibu. Semoga Allah terima ya Bu ya. Bismillah. Berapa Ibu insyaallah? Bismillah ya Allah. Ajaran kita fi ma'abaiti wa baraka fi ma'abaiti. Barakallahu fiki wa fi maliki wa ahliki fi dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal min hajjah hadhihi ya Rabb infaqaha fi sabilillah. Taqabbal minha wa taqabbal minna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terimalah ya Allah. Silakan Bunda. Silakan di sana ya. Berikutnya Bapak Ibu, Masya Allah, Masya Allah. Maju. Silakan Ibu. Ya silakan Bapak. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, berapa insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu silakan Ibu. Berapa Ibu insya Allah? Nah, insya Allah. Bismillah. Ya Allah terimalah dari hamba-hamba ini. Kita doakan Bapak Ibu secara khusus ya nanti. Ajarakumullah fima ataituma wa baraka fima baqaituma. Barakallahu fima anfaqtuma fid dunya wal akhirah.
Barakallahu lakuma ahlakuma wa ambalakuma wa dzurriyyatukuma wa a'malakuma fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minhum a'malahum salihah. Allahumma taqabbal minhum infaqahum fi sabilillah min ajli tahrir ardi Palestin al-muhtallah wa min ajli tahriri Masjid Al-Aqsa Al-Mubarakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Amin ya Allah. Allah terima insyaallah ya. Ibu silakan Bu dicatat. Ya. Silakan Bu. Itu. Silakan Bu. Ya. Tolong Pak diambilkan di berdua. Masya Allah. Ya. Allah. Silakan Bunda di sana ya. Ayah, silakan Bapak Ibu maju lagi 5 sampai 10 juta. Tafadhol untuk ke depan. Silakan untuk ke depan 5 sampai 10 juta. Bila masih tersedia orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Semoga terima banyak infak fisabilillah. Allah muliakan, Allah berkahi Bapak ya. Allah kabulkan doa kita insyaallah. Ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma afaita. Barakallahu fi dunyaka wa fi ukhraka wa fi ahlika wa amwalika wa dhurriyyatika fi dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal min hadzal akh infaqahu fi sabilillah min ajli tahrir ardi Palestin al-muhtallah. Allahumma taqabbal minhu ya Allah min ajli tahrir Masjid Al-Aqsa al-Mubarakah. Taqabbal minhu wa minna a'malahu salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillah, Allah kabulkan. Bismillah. Silakan. Ya, berikutnya masih ada Bapak Ibu. Allahu Akbar. Masih ada, luar biasa nih ibu kita, bapak kita di Masjid Ar-Raudhah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ibu, doa kita untuk ibu nanti insyaallah Allah yang mengabulkan. Bapak Ibu, bismillah ya Rabb, terima dari bunda kami infaknya fisabilillah ya Allah. Ajarakillah fima ataiti wa baraka fima abqaiti. Barakallahu fiki wa fi maliki wa ahliki fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal min 'abdika hadhihi ya Allah infaqaha fi sabilillah. Allahumma taqabbal infaqaha min ajli tahrir ardi Palestin al-muhtallah wa min ajli tahrir Masjid Al-Aqsa al-Mubarakah. Taqabbal minha ya Allah wa taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Amin amin. Silakan. Silakan Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang lagi maju ke depan? Masih ada Bapak Ibu yang lagi maju? Tafadhol. Bila sudah tidak ditemukan lagi di angka 5 ke atas, sekarang antara 5 ke 1 juta. Tolong serentak ya Bapak Ibu, antara 5 sampai 1 juta. Ya, sekarang maju. Maju ya Bapak Ibu, antara 5 sampai 1 juta. Kami berharap ini bersama-sama majunya biar lebih cepat ya. Silakan Bapak Ibu, 5 sampai 1 juta. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, masuk dalam 5 juta. Allahu Akbar. Bismillah. Silakan Bapak. Bapak berapa? Tunggu dulu. 3. Allahu Akbar. Bismillah ya Allah, terimalah dari yang paham. Siapa lagi Bapak Ibu? Ya, sekarang diaminkan. Ajarakumullah fi ma ataituma wa baraka fi ma baituma. Barakallahu fikuma wa fi ahlikuma wa fi dunyakuma wa amwalikuma fi dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minhuma infaqahuma fi sabilillah. Allahumma taqabbal infaqahuma min ajli tahrir ardi Palestin al-muhtallah wa min ajli Masjid Al-Aqsa al-Mubarakah. Allahumma a'idhuhuma wa dhammimhuma min dhimn al-mujahidin fi sabilillah bi ardi Palestin al-Mubarakah. Allahumma amin. Taqabbal minhuma a'malahum salihah wa minna wa minhum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam ajma'in. Amin ya Allah. Amin. Silakan Bunda, silakan Bapak. Ya, masih ada Bapak Ibu? Masya Allah. Takbir. Maju Bapak Ibu. Subhanallah. Takbir. Masya Allah. Barakallah. 2 juta. Bismillah Ibu. Silakan Ibu. Satu lagi. Barang Ibu insya Allah. Bismillah ya Allah. Terima dari bunda kami ya Allah. Silakan Ibu. Ibu barang. Jadi buku nanti di luar insya Allah. Barang Ibu insya Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kok ibu sudah banyak kok? Ibu ada insya Allah. 3 juta, Allahu Akbar. Bismillah ya Allah, terimalah ya Allah. Masya Allah. Kita doakan semua serentak nanti ya. Silakan maju lagi Bapak Ibu. Masih ada. Jangan mau ketinggalan Bapak Ibu. Jangan mau ketinggalan ya.
Biasanya sekali lagi setiap orang yang meninggal menyesal semuanya minta balik ke dunia. Menyesalin dulu satu. Kalau nala satu, menyesal dulu sakitnya. Kan biasanya begitu Pak. Demikian keterangan dalam hadis di dalam ayat Allah dan di dalam sejarah. Baik, masih ada Bapak Ibu antara 1 sampai 5. Kalau tidak boleh kita berdoa lah. Ya. Mari kita berdoa ya. Sekarang kita doakan untuk Bapak Ibu kita tadi khusus, lalu untuk Palestina ya. Kita doakan untuk pengurus masjid dan juga untuk Masjid Ar-Raudhah. Baik Bapak Ibu, kita angkat tangan berdoa ya bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan dan amin. Wahai Rabb kami, mulai dari sudah sholat subuh tadi sampai jam segini ya Allah, kami telah mendengarkan ayat-ayatnya, kami telah mendengarkan uraian Rasul yang tercinta, dan seluruhnya kami dapatkan kebenaran di dalamnya. Semua janjimu benar, semua yang dikatakan Rasulmu adalah benar, dan kami beriman kepadamu ya Allah. Maka pada subuh hari ini telah tampil dan maju ke depan kami semua, dan kami yang ada menjadi saksi ya Allah. Hamba-hambamu yang mendaftarkan diri mereka kepadamu ya Allah, agar mereka engkau hitung, engkau masukkan ke dalam himpunan orang-orang yang berjuang di Palestina untuk kemerdekaan tanah suci Palestina dan Masjidil Aqsa kami yang barokah. Ya Allah, wahai Rabb yang melihat, mendengar, maha mengetahui, kami berdoa mengangkat tangan, dan engkaulah yang maha mengetahui dan pasti mengabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, kabulkan semua doa-doa yang kami panjatkan ini ya Allah untuk hamba-hambamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang maju tadi, mereka menginfakkan hartanya di jalanmu untuk kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Terimalah infak fisabilillah masing-masing mereka ya Allah. Terimalah infak fisabilillah masing-masing mereka ya Allah. Terimalah infak fisabilillah masing-masing mereka ya Allah. Ya Rabb, dan engkau maha menepati janji. Engkau berjanji ya Allah akan mengganti dengan lebih besar, dengan yang lebih banyak. Di dalam Al-Baqarah ayat 261, 700 kali lipat. Maka gantilah sebanyak yang kau janjikan ya Allah untuk setiap masing-masing hamba-hambamu yang menginfakkan hartanya saat ini, tanpa mengurangi janjimu yang lain. Ya Allah, bersihkan semua dosa-dosa hamba-hambamu ini ya Allah. Bersihkan semua catatan hitam di kitab amal mereka masing-masing ya Allah. Ya Allah, wahai Rabb, Zat yang maha mendengar, berikan untuk mereka janji surgamu yang tertinggi untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikan dan alirkan untuk mereka pahala para mujahidin, mujahidat ya Allah, di Gaza, Palestina dan seluruh Palestina ya Allah. Ketika Palestina merdeka, Masjidil Aqsa bebas, izinkan di dalam daftar para pejuang kemerdekaan ini ada nama-nama mereka ya Allah. Allahumma Rabb, izinkan Engkau berkahi seluruh harta mereka, dan jadikanlah anak keturunan mereka serta usaha-usaha mereka Engkau berkahi seluruhnya ya Allah. Ya Allah, sisa umur mereka yang ada, bantu ya Allah agar ada di atas ketakwaan, di atas ketaatan dan kesolehan. Rezekikan mereka hadiah terindah darimu, husnul khotimah. Hadiahi mereka hadiah terindah dari sisimu ya Allah, husnul khotimah. Hadiahi mereka hadiah terindah ya Allah, husnul khotimah. Di pada mahsyar kelak, jadikan mereka termasuk Allah yang paling beruntung, hamba-Mu yang paling senang dan paling bahagia. Tempatkan mereka dalam surga-Mu yang tertinggi ya Allah. Allahumma amin. Engkau maha mengabulkan doa. Setelah ini Allah, jika ada hamba-hamba-Mu yang ikut bergabung dalam infak fisabilillah, apakah melalui
Uzma Care for Palestine atau melalui NGO amanah lainnya, izinkan doa ini menjangkau orang-orang itu ya Allah. Izinkanlah doa ini juga merangkul orang-orang itu ya Allah. Izinkan hamba-hambamu itu mendapatkan nikmatnya doa ini ya Allah. Wahai Rabb, ketika masing-masing Bapak Ibu ini telah menuntaskan dan melunasi komitmen mereka, sejak itu wahai Rabb, izinkan doa ini langsung berlaku untuk hamba-hambamu ya Allah. Ya Rabb, Engkau yang maha mengabulkan doa, Engkau yang maha mengabulkan doa, Engkau yang maha mengabulkan doa. Terimalah doa kami, terimalah doa kami. Merdekakan Palestina ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Dan kami sempat menyaksikannya. Izinkan kami bisa sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Izinkan kami bisa membawa keluarga untuk umrah plus Aqsa ya Allah. Wahai Rabb, Zat yang maha mendengar, maha mengetahui, berilah kami kesehatan, beri kami rezeki agar kami bisa menyaksikan kemerdekaan Palestina, lalu kami salat di Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Orang-orang yang sebelumnya kami doakan ya Allah, maka masukkan mereka kembali dalam gulungan doa yang indah ini. Kabulkanlah semuanya untuk mereka ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Sampaikan harta ini kepada yang diniatkan ya Allah. Jangan sampai tersangkut, diganggu oleh penjahat-penjahat dari setan jin dan setan manusia ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Pengurus Masjid Ar-Rawdah ini ya Allah, mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada seluruh tim dan anggotanya dan seluruh tim kami yang mendampingi kami ya Allah, izinkan kami semua mendapatkan meratanya pahala untuk kami ya Allah dari pahala hamba-hambamu ini dan pahala perjuangan Palestina di sana ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Allah. Semoga Allah kabulkan Bapak Ibu. Nanti buku ini tersedia keluar, juga ada buku zikir dan amalan pelindung dari segala huru-hara dan petaka fitnah akhir zaman. Yang 8 tadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan bila ini terjadi ini bacaannya, bila ini terjadi ini amalannya. Siapa yang membacanya, siapa yang mengamalkannya, insya Allah Allah akan selamatkan yang bersangkutan. Baik, di luar juga kami sudah menyediakan madu murni yang sudah kami sholatkan. Ambo langsung yang menyolatkannya, lalu didoakan dengan doa pilihan dari Al-Quran, doa pilihan dari hadis Nabi. Didapatkan di luar, diingatkan Pak, sembuhkan hamba ya Rabb, penyakit hamba banyak dan berilah hamba kekuatan sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keuntungannya 100% kembali untuk Bapak Ibu. 100%. Karena keuntungannya kami pakai untuk fisabilillah, untuk dakwah dan untuk pondok pesantren dan juga pembangunan demi pembangunan masjid kita. Hayyakumullah, taqabbalallahu minna minkum, jazakallahu wa iyyakum, barakallahu fina fikum. Mari baca sama-sama surat Wal Asri Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini sebelum dia berdiri dan tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa yang terlanjur dia buat sebelum itu. Ayo Bapak Ibu kita baca ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum. Indah betul pertemuan kita pagi ini. Semoga ini kita kenang di dalam surga kelak sampai motota kita dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh Bapak kalau ada yang mau foto memakai sal tadi ya, silakan kita foto bersama. Mohon maaf lahir batin.
Itu nomor rekening ada, silakan digabungkan siapa yang bersyukur ya. Assalamualaikum Udah tahu atau belum? warahmatullahi wabarakatuh.